Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi bersekutu, memuji, menyembah Tuhan. Sebab Dia pusat kehidupan kita, Dia sumber segala sesuatu dalam hidup. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Kami hidup karena anugerah-Mu. Kami hidup karena kasih. Engkaulah sumber kehidupan kami. Sewaktu kami mau terus melekat kepadamu dan menikmati aliran-aliran kasih kuasa dalam hidup kami. Sewaktu pagi hari ini kami datang dengan hati yang bersyukur, memuji, menyembah, meninggikan nama. Haleluya, haleluya. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah-Mu, ya. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam kasih dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Ku hidup karena anugerah-Mu. Amin, amin. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Amin. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu.
Kaulah pusat penyembahanku, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Sungguh Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak ditinggikan untuk selamanya. Hanya Engkau yang layak ditinggikan, hanya Engkau yang layak dipuji disembah, hanya Engkau yang layak dimuliakan diagungkan untuk selama-lamanya. Sebab Engkau Allah di atas segala Allah, Engkau Tuhan di atas segala Tuhan, Engkau Raja di atas segala Raja, Engkau yang layak dipuji disembah di dalam roh dan kebenaran. Terpuji namamu Yesus, Yesus Tuhan. Ajaib, 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 ajaib. Engkau Tuhan, kami menyembah,
kami menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Engkau sumber kehidupan kami. Engkau sumber yang tak terbatas. Engkau sumber yang berlimpah bagi hidup kami. Kami tak kekurangan satupun yang baik. Maka kami melekat padamu. Tinggal di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Engkau saja yang layak dipuji disembah. Engkau yang ditinggikan, diagungkan, dimuliakan selamanya. Engkau pusat penyembahan kami. Engkau pokok pujian kami, Yesus. Yesus Tuhan. Ajaib, ajaib. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain. Hanya kepadamu hatiku percaya. Hanya kepadamu, Yesus Tuhan. Hanya Engkau, hanya Engkau. Hanya padamu hatiku percaya. Tidak ada yang lain selain Engkau. Tidak ada yang sama sepertimu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Allah yang ajaib, Allah yang perkasa. Tiada yang sepertimu, Tuhan. Hanya Engkau. Hanya Engkau. Hanya padamu hatiku percaya. Hanya kepadamu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Yesus, Yesus, Yesus. Kami sembah. Kami sembah. Hanya Engkau. Hanya Engkau. Tiada yang lain, tiada yang sama sepertimu. Engkau satu-satunya. Sebab hanya Engkau, Tuhan. Engkau yang berkuasa dan berdaulat atas semesta.
Engkau yang berkuasa mengendalikan segala sesuatu. Kami bersyukur punya Allah yang seperti-Mu. Kami bangga punya Bapa yang seperti Allah El Shaddai, Allah yang Maha Besar. Sebab kami tak takut, kami tak gentar, sekalipun dunia sedang bergelora. Terima kasih. Putraku Allah menjagamu, ya. Tak usah bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah susah, Rohku tak usah cepat, Dia memberkatiku. Amin. El Shaddai, El Shaddai, Allah kuasa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai, Dia El Shaddai, El Shaddai, Allah kuasa, berkatnya melimpah, El Shaddai. Tak usah takut, Yesus pelihara. Tak usah susah, mengurus hidupmu. Tak usah cepat, yang Allah kuasa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai, Dia El Shaddai, El Shaddai, Allah kuasa,
berkaya melimpah El Shaddai. Berkatnya melimpah Engkau Allah El Shaddai, Allah yang menjaga kami, Allah yang memelihara hidup kami. Sebab itu kami tak takut, kami tak gentar, kami tak bimbang. Sebab Engkau selalu ada bersama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah membiarkan. Karena Engkau yang terus memberkati hidup kami. Kami bersyukur kepada-Mu. Kami bersyukur. Waktu kami mau terus percaya kepada-Mu, tinggal di dalam-Mu, melekat kepada-Mu. Dan biarlah firman-Mu yang tinggal dalam hati kami, mengendalikan hidup kami. Seperti Roh Kudus, tolong kami, untuk kami mengerti dan memahami terus firman. Dan kami percaya firman-Mu, dan kami melakukannya dalam hidupnya. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Yosia. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Shalom Ya, pagi. pagi hari ini kita sudah sampai kepada Kitab Kejadian pasalnya yang ke-45. Ya, judulnya yaitu Yusuf memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya. Saya eh, mau mengulang kemarin apa yang disampaikan oleh Pak Buyung ya mengenai apa eh, di dalam Kejadian pasal 44 ya bagaimana Yehuda itu eh, berubah ya. Dia berubah. Kalau yang dulunya dia menjual saudaranya, maksudnya menjual Yusuf, sekarang Yehuda justru menyelamatkan saudaranya ya. Jadi kalau kita lihat juga di latar belakang Yehuda di dalam kejadian pasalnya yang ke-37, kita tahu bagaimana Yehuda itu adalah yang juga yang berinisiatif untuk menjual Yusuf ya. Dan di dalam kejadian 38 ya eh, kita tahu bagaimana kisahnya Yehuda ya bersama menantunya Tamar ya gimana eh, ketika anaknya yang Onan meninggal terus ia juga tidak mau memberikan Shelah ya anaknya yang kedua kepada Tamar ya karena itu menurut aturan orang Yahudi bahwa kalau yang suami anak yang pertama meninggal dia harus turun turun menikahi eh, janda dari abangnya ya. Nah, tetapi kita lihat ya bagaimana eh, Tuhan ya eh, yang punya rencana. Kita tahu bahwa bangsa Israel itu nenek moyangnya adalah Yakub ya. Bagaimana Tuhan mempunyai rancangan eh, me- untuk memulihkan ya sebelum mereka menjadi bangsa pilihan. Kita tahu bagaimana eh, pada akhirnya Yehuda itu yang mendapat hak kesulungan. Padahal Yehuda kan bukan anak yang paling tertua ya. Dia anak nomor tiga ya yang paling itu adalah Ruben ya justru Ruben tidak mendapatkan hak kesulungannya ya nah lalu bagaimana Ruben itu berkat berkat Ruben itu bisa pindah kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Heri ya eh, bagaimana Ruben itu kehilangan hak kesulungannya ya karena kita tahu bukan hanya sekedar Ruben itu tidur dengan gundik ayahnya ya tetapi eh, kita melihat bagaimana itu sebagai sebuah pemberontakan ya terhadap otoritas Yakub. Nah, tetap jadi hak kesulungan itu tidak diberikan hanya kepada Ruben ya, tapi diberikan juga kepada Yehuda dan kita lihat juga nanti hak kesulungan juga jatuh kepada Yusuf
yang dua anaknya menjadi dua suku ya. Ya, terus kita tahu bagaimana eh, apa sih sebenarnya esensi dari hak kesulungan itu ya. Karena kita melihat bagaimana progres perubahan dari Yehuda yang tadinya eh, sebagai seorang yang menipu, seorang yang menjual, ya, orang yang membunuh juga ya, membunuh karakter adiknya. Kita lihat bagaimana setelah Yehuda diberkati, Yehuda pulih, ya, terus kita melihat bagaimana apa sih berkat-berkat sebagai hak kesulungan itu ya. Kita lihat bagaimana secara secara apa kita melihat bahwa raja-raja Israel itu berasal dari Yehuda, dari keturunan Yehuda, bukan dari keturunan Ruben, ya. Kita lihat bagaimana keturunannya mulai dari Daud, Salomo, ya, sampai kepada Mesias, yaitu Tuhan Yesus, ya. Ini adalah puncak dari berkat kesulungan, ya. Kita melihat juga bahwa yang menjadi nenek moyang Mesias, Tuhan Yesus itu adalah dari keturunan Yehuda. Dan kita tahu juga eh, bahwa kerajaan Israel pun kita tahu ada terpecah dua ya. Kerajaan utara itu Israel, kerajaan selatan itu adalah Yehuda ya. Jadi eh, kita melihat bagaimana eh, julukan-julukan yang diberikan kepada Yehuda itu dia disebut sebagai singa dari Yehuda ya. Yaitu Yehuda itu disamakan seperti anak singa ya, seperti melambangkan keberanian, kekuatan ya, dan tentunya adalah kerajaan yang sampai hari ini masih ada ya. Israel yang ada itu adalah keturunan Yehuda, sedangkan Israel yang kerajaan utara itu sudah hilang ya. Hanya beberapa generasi aja memerintah, 10 suku itu selalu ribut-ribut terus ya, dan kita tahu sampai sekarang mereka lah yang menjadi bangsa Samaria ya. Nah, oke, baik, saya akan bacakan dari Kejadian 45 ya. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, setelah setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak jawab tidak jawab menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Marilah dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu." Ya, kita lihat ya bagaimana eh, di ayatnya yang kedua ya itu kita digambarkan bahwa eh, Yusuf itu menangis ya. Kok bisa ya raja kok menangis begitu ya? Tentu ada alasannya ya. Nah, kenapa dia menangis? Ini sebagai apa puncak dari emosinya ya, ya. Karena eh, biar bagaimanapun tetap ada ya di hati Yusuf itu rasa apa membekas gitu ya. Ya ada seperti jarak, ada ketegangan ya. Sejak Yusuf dijual ya, terus itu meluap dan pecah ya ketika Yusuf tidak mampu lagi menguasai perasaannya ya. Kita lihat bagaimana Yusuf tidak hanya menangis karena mengenang penderitaannya, tetapi tadi yang saya sudah jelaskan di pasal yang ke-44, ia menangis karena akhirnya apa? Karena dia melihat bagaimana keluarganya itu masih bisa mungkin diselamatkan ya. Karena sebenarnya permasalahan dari eh, keluarga Yakub ini kan bukan masalah kelaparannya sebenarnya ya, tapi masalah eh, apa persaingan ya antara anak yang diberkati, anak yang dikasihi, terus ada pembunuhan ya, terus ada penipuan dia bagaimana dia menipu orang tuanya ya. Nah, jadi
kita melihat bagaimana tangisan Yusuf itu adalah luka masa lalunya, ya, bagaimana dia juga merindukan kepada ayahnya, ya, dan itu ungkapan juga bagaimana dia mengasihi adiknya ya Benyamin yang sebenarnya eh, kita tahu sejak Benyamin lahir, Ribka orang tuanya kan ibunya meninggal ya. Nah, di situ kelihatan bahwa ada kesedihan melihat eh, ketika saudara-saudaranya ini mengalami pemulihan ya, mengalami pertobatan begitu ya. Nah, di situ ada sukacita karena mereka telah berubah. Jadi ada sebuah kelepasan, ada sebuah kelegaan ya menuju pemulihan yang akhirnya terbuka. Bapak Ibu, kita melihat ya kadang Tuhan itu bekerja bukan dalam sebuah kerajaan, bukan dalam sebuah pemerintahan ya. Tapi bagaimana Tuhan bekerja melalui sebuah keluarga ya, keluarga besar. Bagaimana Tuhan yang punya inisiatif memulihkan keluarga yang menjadi bangsa yang besar ini ya, dimulai dari keluarga. Makanya saya bilang penting sekali gitu ya, kita belajar dari kehidupan Yakub, dari kehidupan Yusuf, ya bagaimana hubungan apa yang sudah rusak, hubungan yang sudah hancur itu bisa Tuhan pulihkan. Tidak melalui mujizat, tapi melalui kelaparan yang Tuhan buat ya. Di situ kita melihat karya Tuhan yang luar biasa. Nah, terus di ayat yang ketiga juga sebenarnya ya eh, dikatakan dia sampai 3 kali gitu dibilang akulah Yusuf dan dia bertanya masih hidupkah Bapak? Nah, tetapi ketika dia menyatakan dia memperkenalkan dirinya ya tetapi saudara-saudaranya tidak menjawab. Nah, sebenarnya eh, kenapa sih Yusuf ini kok lama kali baru memperkenalkan dirinya? Nah, jadi sebenarnya dari awal ya seperti yang Pak Heri pernah jelaskan. Dari awal Yusuf itu sudah mengenal saudara-saudaranya, ya, karena dia waktu itu kan masih muda ya, masih remaja, masih umur belasan. Sedangkan saudara-saudaranya usianya sudah mungkin sudah ada yang 20, 30, wajahnya tidak banyak berubah ya. Saya setuju dengan statement itu ya. Jadi sebenarnya dari awal Yusuf sudah tahu, dia sudah tanda gitu ya. Yang datang itu adalah kakak-kakaknya, ya. Nah, tapi pertanyaannya, mengapa sih Yusuf tidak segera membuka identitasnya? Dia tidak langsung memperkenal dirinya. Nah, jadi sebenarnya itu semua juga selain dari rencana Tuhan. Nah, Yusuf juga perlu menguji mereka, ya. Jadi Yusuf ingin ingin mengetahui apakah mereka itu sebenarnya sudah mengalami perubahan nggak, atau sebenarnya kelakuannya nggak banyak berubah, ya, tidak banyak berubah eh, sejak terjadinya kelaparan ini ya. Ya, karena kita tahu bagaimana eh, mereka itu tersisa kurang lebih 20 tahunan ya. Ya, kalau dahulu mereka itu sangat iri kepada anak kesayangan ayahnya, yang dulu itu abang-abangnya itu membenci sekali Yusuf, bahkan berusaha menyingkirkan, ya, dan bahkan mereka itu menipu ayahnya sampai ayahnya itu mengalami duka yang cukup panjang ya, karena kehilangan anak kesayangannya. Nah, jadi kita melihat bagaimana karya Tuhan, bagaimana kita melihat di dalam eh, kisah ini, perikop ini, skenario itu, ya, itu terjadi ketika mirip sekali dengan Benyamin, ya. Benyamin ini kan adiknya ya, anak yang paling dikasihi Yakub setelah kehilangan dari Yusuf ya. Jadi ketika Yusuf terancam ya sebagai budak di Mesir, nah saudara-saudaranya ini apakah sebenarnya ketika eh, kondisi yang saat itu disampaikan, apakah saudara-saudaranya ini sebenarnya memiliki kesempatan untuk meninggalkan dan pulang dengan selamat ya. Nah, namun kali ini mereka tidak melakukannya. Ya, kita lihat kembali lagi kenapa Yehuda dipilih karena Yehuda berkata, biarlah hambamu ini yang tinggal menjadi budak tuanku menggantikan anak ini. Ya, yang tadinya dia menjual adiknya tapi berubah ya. Bahkan dia menawarkan dirinya. Itu sebuah itu adalah sebuah perubahan yang luar biasa ya. Makanya alasannya Tuhan memilih dia. Nah, jadi kita melihat bagaimana perubahan itu membuka hati Yusuf ya. Makanya sampai Yusuf nangis karena dia melihat bagaimana progres perubahan dari kakak-kakaknya ini ya dalam sebuah pertobatan yang luar biasa, dan bukan hanya bertobat tapi berubah karakternya ya. Nah, dalam
kejadian 44 kemarin itu menjadi bukti perubahan besar ya, yang dahulunya menyebabkan Yusuf dijual, sekarang bersedia menyerahkan dirinya, ya, demi menyelamatkan Benyamin dan lebih kepada bagaimana dia juga melindungi ayahnya. Karena Benyamin ini adalah kesanak kesayangannya dan dikatakan juga kalau sampai Yakub kehilangan Benyamin anak kesayangannya, dia sudah putus harapan. Terus di ayat yang kelima juga ya, eh, di ayat kelima dikatakan, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupan, ya, bagaimana eh, sekalipun dia sudah rindu, dia sudah, tapi kita lihat bagaimana ya Yusuf itu tetap tetap apa tidak tidak cawe-cawe ya mungkin kita bilang ya. Dia tetap tegas mengatakan bahwa perbuatan kamu menjual saya itu salah gitu ya. Nah, tapi di satu sisi dia juga melihat bagaimana Tuhan tetap memelihara kehidupan dia, ya. Jadi eh, kita melihat sebenarnya di sini yang luar biasa ya, ya. Sekalipun kamu menjual Yusuf, ya. Nah, tapi kita lihat bagaimana kedaulatan Allah, ya. Kita lihat bagaimana karya Tuhan sekalipun hal-hal yang jahat yang dibuat oleh kakak-kakaknya pada waktu itu ya. Mereka membenci, merencanakan kejahatan, ya, menjual Yusuf, menipu ayahnya, ya, membiarkan Yusuf hidup di dalam duka cita yang berkepanjangan ya, karena dia mungkin rindu kepada ayahnya. Namun kita melihat bagaimana kejahatan manusia, rancangan-rancangan untuk menggagalkan rencana Allah. Kita tahu bagaimana ini bangsa pilihan, ya. Apakah itu memang kalau kita baca dari kitab Kejadian bahwa ada si ular tua yang selalu apa yang selalu mengganggu ya. Bahkan di zaman Nuh ketika mereka sudah mereka sudah selamat ya bagaimana selalu ada rancangan-rancangan di luar mereka ya. Rancangan-rancangan si iblis jahat itu ya untuk menghancurkan, menggagalkan rencana Tuhan ya. Nah, tapi kita melihat ya bagaimana eh, kejahatan manusia, rancangan-rancangan ada kuasa-kuasa lain itu tidak mampu menggagalkan rencana Allah ya. Yusuf telah melihat ya bagaimana maksud jahat mereka ya. Nah, namun saudara-saudaranya yang sudah bermaksud untuk menyingkirkan Yusuf dari keluarga, tetapi kita melihat bagaimana karya Allah itu membawa Yusuf ke tempat yang kelak menyelamatkan keluarganya. Dan yang luar biasanya juga ya kita tidak melihat seperti ada mujizat seperti membelah air ya atau menurunkan api pada zamannya Yesaya ya. Sepertinya kok dari penderitaan ke penderitaan gitu ya. Nah, tapi yang luar biasanya, bagaimana Yusuf diangkat, itu Tuhan hanya dengan cara apa? Dengan membuat raja mimpi, raja nggak bisa tidur, hatinya gundah, ya. Tetapi melalui mimpi inilah Tuhan mengangkat Yusuf. Bahkan dikatakan Yusuf dalam satu hari di dalam penjara paginya, tapi sorenya dia udah diangkat menjadi orang kepercayaan. Dia duduk di istana, ya. Dengan cara apa? Tidak melalui mujizat ya, tapi dengan cara membuat raja bermimpi dan tidak ada satu orang pun yang mampu menafsirkan mimpinya, ya. Saya lanjutkan di ayat yang ke-6. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi dan untuk memelihara hidupmu. Sehingga sebagian besar kamu yang menyuruh aku ke sini. Tetapi Allah dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah. Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu. Allah telah menempatkan aku sebagai Tuhan di atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapi pun, dan segala miliknya. Di sanalah aku akan memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi,
supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri dan saudaraku Benyamin juga bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaan di negeri Mesir dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segarkanlah, segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya dan menangislah ia dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Ketika dalam istana Firaun mendengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterimanya dengan baik oleh Firaun dan pegawai-pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, katakanlah kepada saudara-saudaramu, buatlah begini, muatilah binatang-binatangmu dan pergilah ke tanah Kanaan. Jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu, dan janganlah mendapatkan aku, maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir, sehingga kamu akan mengecap kesuburan tanah ini. Selanjutnya engkau akan mendapat perintah mengatakan kepada mereka, buatlah begini, bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu. Jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Janganlah kamu merasa sayang meninggalkan barang-barangmu, sebab apa yang paling baik di seluruh tanah Mesir itu adalah milikmu. Demikianlah yang dilakukan oleh anak-anak Israel. Yusuf memberikan kereta kepada mereka menurut perintah Firaun, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Ya, jadi eh, dari ayat yang kelima ya, ya selalu ada pengulangan kata. Di sini dikatakan, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku di sini sebab untuk memelihara kehidupan. Allah menyuruh aku mendahului kamu. Di ayat yang ketujuh dikatakan, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu. Di ayat ke-8 diulang lagi, bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Ya, jadi ada 3 kali ya Yusuf mengulang kata-kata yang sama ya. Ya, Allah menyuruh mendahului kamu, Allah menyuruh aku mendahului kamu, dan bukankah kamu yang menyuruh menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Ya, jadi eh, bagaimana kita melihat Yusuf ini hatinya ketika dia melepas pengampunan, ya, dia tidak memposisikan dirinya sebagai korban dari kakak-kakaknya, ya, tapi justru eh, Yusuf memang sekalipun ya memang benar dia menjadi korban kejahatan dari kakak-kakaknya, namun identitasnya tidak dikuasai oleh apa yang masa lalunya, tidak ditentukan oleh apa yang kakak-kakaknya lakukan kepada dia, ya, tetapi eh, dia memposisikan dirinya bahwa semuanya itu adalah rencana Allah, bahwa semuanya itu adalah karena karya Allah, semuanya itu kembali lagi dia mengulang itu karena apa? Karena Allah mempunyai rancangan dalam hidup dia, ya. Dan di ayat ke-10 juga dikatakan eh, engkau akan tinggal di tanah Goshen ya. Ya, kalau kita ke Mesir pasti kita singgah di tanah Goshen ya. Tanah Goshen ini kan tempat di mana eh, bangsa Israel ditempatkan khusus di sana dan kita melihat bagaimana bangsa Israel juga berkembang cukup pesat ya, bahkan kita tahu nanti di zamannya Musa jumlah bangsa Israel itu bisa melebihi bangsa orang Mesir sendiri ya. Nah, pertanyaannya kenapa sih kau harus ke Gosen gitu ya? Ya, eh, kalau kita lihat ya bahwa kalau yang pernah ke Mesir ya, ini kan daerah Goshen ini adalah ini daerah yang paling subur gitu ya. Tapi tidak jauh dari kota di mana eh, Yusuf memerintah gitu ya. Nah, daerah ini memang terkenal memiliki padang rumput yang baik ya dan cocok untuk ternak. Kenapa? Karena dia tahu juga bahwa keluarga Yakub ini keluarga pengembala semua ya. Mereka hidup dari berternak ya, sehingga kalau ditempatkan di sana tentunya Yusuf sudah mengetahui bahwa
itu bisa menjadi mata pencaharian mereka, ya. Makanya kenapa kok bisa jumlah mereka bisa melebihi bangsa orang Mesir sendiri, ya. Ya. Jadi ada tujuan lain juga sih sebenarnya kenapa ditaruhkan di sana, ya. Karena kedudukan dari si Yusuf ini, dia harus menjaga dua kepentingan sekaligus, ya. Pertama, dia harus melindungi keluarganya, dan kedua, jangan sampai itu menimbulkan konflik ya dengan rakyat Mesir. Nah, kalau keluarganya itu ditempatkan di pusat kota, tentu agak ada masalah nantinya, ya. Nah, jadi kemungkinan untuk menghindari ini, mereka menempatkan mereka di Goshen, ya, di kota di tempat yang terpisah, tapi tetap di bawah pantauan dari si Yusuf ini, ya. Nah, di ayat ke-14 juga, ya, bagaimana rekonsiliasi, ya, mereka dikatakan lalu dipeluknya lah leher Benyamin adiknya dan menangislah, dan pulalah Benyamin pada bahu Yusuf, ya. Di ayat ke-15 dibilang Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra dan ia menangis sampai memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Jadi sesudah selesai berbicara, Yusuf ini langsung memeluk Benyamin, ya. Dan kita melihat bagaimana kasih dan pengampunan itu sudah berbicara itu lebih kuat, ya, daripada ingatan-ingatan mereka pada masa lalu, ya. Ya, jadi eh, kembali saya mengulangi lagi, ya, bahwa masalah utama kisah Yusuf ini bukan bukan kelaparan, ya, tetapi masalah keluarga yang terpecah, ya, oleh pilih kasih, oleh iri hati, kebencian, persaingan, penipuan, ya, dan justru melalui kelaparan ini membawa mereka ke Mesir, tetapi Allah memakai perjalanan ini untuk mengatasi apa? Untuk mengatasi relasi mereka, ya, kelaparan relasi yang sudah lama dalam keluarga Yakub, yaitu fungsi keluarga yang tidak jalan justru diperdamaikan, ya. Nah, di ayat 20 juga kita melihat bagaimana eh, bahwa kedatangan saudara-saudara Yusuf itu sampai juga ke telinga Firaun, ya. Dan responnya justru Firaun sangat senang, ya. Bahkan kita tahu bagaimana ia memberi perintah kepada Yakub beserta keluarganya harus dibawa ke Mesir. Ya, ini luar biasa, ya, dukungan dari Firaun, ya, yang menunjukkan betapa besarnya kepercayaan Firaun kepada Yusuf, ya. Dan kita tahu bagaimana juga apa Firaun ini justru memberi janji, ya, ya, memberikan tanah yang terbaik, hasil yang terbaik, kehidupan yang luar biasa. Ya, nah terus saya lanjutkan di ayat yang ke-22. Kepada mereka masing-masing diberikan sepotong pesalin, dan kepada Benyamin diberikannya 300 uang perak dan 5 potong pesalin. Di samping itu kepada ayahnya dikirimkan 10 ekor keledai jantan, dimuatinya dengan apa yang paling baik di Mesir. Sekali lagi pula 10 ekor keledai betina dimuatinya dengan gandum dan roti dan makanan untuk ayahnya dalam perjalanan. Kemudian ia melepas saudara-saudaranya serta berkata kepada mereka, janganlah berbantah-bantah di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai ke tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Kata Yakub, cukuplah itu, anakku Yusuf masih hidup dan mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Ya, jadi sesudah tiba di Kanaan, mereka berkata kepada Yakub bahwa Yusuf masih hidup, bahkan ia menjadi penguasa di Mesir. Nah, kita lihat di sini nggak langsung direspon juga, ya. Sebenarnya Yakub itu tidak langsung percaya, ya. Ia hanya sangat terkejut, hatinya sudah hampir apa hilang pengharapan, ya. Tapi reaksi Yakub sama seperti reaksi saudara-saudaranya ketika pertama kali Yusuf memperkenalkan dirinya, ya. Nah, tapi mengetahui bahwa penguasa besar itu ternyata adalah Yusuf, mereka semua mengalami kejutan yang luar biasa, ya. Ya, jadi barulah sesudah mendengar seluruh cerita, ya, eh, kepercayaan dari Yakub ini bangkit kembali. Harapannya, ya,
bagaimana Yusuf, anak yang sangat dirindukannya, bisa bertemu kembali. Nah, sekarang pelajaran apa yang bisa kita dapat ya sebenarnya dari perikop ini ya? Yang pertama ya, bahwa kita tidak boleh menilai pekerjaan Allah itu hanya dari keadaan yang sedang kita alami ya. Jadi ketika kita mengalami penderitaan, kita merasa hidup kita sedang berjalan ke arah yang kalau banyak orang bilang salah ya, tapi Yakub mengira Yusuf itu telah mati ya. Mungkin ia bertanya-tanya mengapa Allah membiarkannya dijual sebagai budak di penjara ya. Selalu ada di dalam hati Yusuf itu ya. Pada saat itu tidak ada seorang pun yang mengetahui sebenarnya di balik itu Allah sedang menyusun rencana besar untuk menyelamatkan satu keluarga ya. Jadi eh, dalam kehidupan kita sehari-hari ya, ketika kita berdoa, tapi sepertinya doa belum dijawab, semua mungkin pekerjaan yang kita kerjakan itu belum berhasil. Kalau kita melayani, tapi tampaknya pelayanan kita tidak menghasilkan buah, atau justru keluarga kita justru yang mengalami masalah ya. Nah, kita kadang tidak mengerti ya apa alasan di balik itu ya. Jadi meskipun kita belum melihat hasilnya ya, dari kisah ini kita diajak untuk percaya bahwa Allah tetap bekerja, bahwa Allah tidak pernah kehilangan kendali ya untuk hidup kita. Karena itu orang percaya dipanggil untuk tetap setia berjalan bersama Tuhan ya. Terus yang kedua apa? Bicara tentang rekonsiliasi. Dari sini kita belajar ya. Ketika kita mau dipakai oleh Tuhan, dimulai dari hal yang kecil, dari keluarga kita yang paling kecil ya. Jadi rekonsiliasi ini tentunya membutuhkan kasih karunia dari Tuhan dan tentunya perlu ada kejujuran ya dari masing-masing untuk bisa pulih. Mungkin itu Pak Heri yang bisa saya sampaikan, saya serahkan kepada Pak Heri. Oke, terima kasih untuk Pak Yosia. Jadi hari ini pesan Tuhan jelas. Terus percaya pada rancangan Tuhan. Sekalipun mungkin apa yang sedang kita alami, kita lihat hari-hari ini seakan-akan buruk mungkin menurut daging kita. Tapi percayalah bahwa di dalam segala sesuatu Allah itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Karena ingat sekali lagi Yeremia 29:11, Tuhan punya rancangan atas hidup kita, rancangan Tuhan untuk hidup kita. Tinggal tergantung kita, mau nggak kita hidup dalam rancangan Tuhan, bukan pada rancangan keinginan hati kita sendiri. Nah, itu yang pertama yang kita lihat bagaimana Yusuf menyadari betul hal itu. Sehingga melewati 17 tahun, masa dia sejak dijual sampai diangkat, dan kemudian ditambah 7 sampai 8 tahun baru ketemu saudaranya 25 tahun. Tidak ada luka batin yang disimpan, sehingga Yusuf benar-benar menyadari bahwa kalau dia ada di Mesir, walaupun proses awalnya itu sangat pahit, tapi dia tahu Tuhan yang turut bekerja dalam hidupnya. Nah, selain daripada itu tadi soal rekonsiliasi, nah ada satu hal lagi yang juga Tuhan ingatkan kepada kita melalui kisah ini. Ya, ini khususnya para pria, walaupun ya tidak harus hanya pria. Mungkin juga ada pria yang trauma ngadepin pasangannya. Uh, kan banyak pria tuh kalau ikut camp pria, setelah ikut camp pria, baru juga merasa berubah. Dia sudah menuntut pasangannya untuk percaya sama dia. Sama seperti Yakub, susah untuk percaya kalau hanya berdasarkan kata-kata. Yakub berubah percaya itu karena akhirnya melihat bukti bahwa benar-benar ada kereta yang dikirim dari Mesir. Nah, jadi bapak-bapak nggak usah nuntut istrimu untuk mempercayai kata-katamu. Aku sudah berubah loh, nggak usah. Buktikan saja engkau sudah berubah. Selesai. Nah, jadi seperti orang kalau sudah trauma, luka batin itu tidak cukup dipulihkan hanya dengan kata-kata aku sudah berubah loh, aku sudah berubah. Tunjukkan saja bukti. Dan orang kalau sudah pulih hatinya, nggak akan bangkel. Apa sih bangkel itu bahasa Indonesia ya? Ngungkit-ngungkit masa lalu. Karena kan bisa saja kalau ternyata Yakub hatinya nggak beres, setelah itu dia justru marah sama anak-anak. Ternyata ya 25 tahun kalian bodohin aku, kalian nipu aku. Oh, akhirnya kena kutuk semua. Enggak.
Hati Yakub pulih seketika ketika melihat bukti nyata bahwa Yusuf anaknya itu masih hidup dan dia menjadi kuasa. Jadi bapak-bapak, kalau istrimu sudah pulih karena melihat perubahan hidupmu yang nyata, dia walaupun ya kalau wanita, khusus wanita, wanita itu kadang hidup di masa lalu. Satu hari kita buat salah lagi dikit, wah ingat lagi. Tapi itu proses. Tapi kalau orang yang hatinya sudah benar-benar pulih, ya saya percaya hidupnya nggak akan di masa lalu lagi. Hidupnya akan terus di masa depan. Ya, khusus makhluk yang nama wanita itu memang naturnya seperti itu. Ya, tapi pada dasarnya orang yang hatinya pulih karena melihat bukti nyata, hatinya akan sembuh. Pokoknya aku tahu anakku Yusuf masih hidup, aku mau lihat sebelum mati. Jadi itu saja sih tambahan yang ingin saya tambahkan. Jadi buktikan saja hidup kita semakin mengalami perubahan. Karena seperti statement katakan perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi perubahan. Jadi perubahan bukan hanya sebatas dari kata-kata, tapi memang perubahan nyata dalam hidup kita. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih Pak Yosia. Jadi ingat hidup kita ada dalam rancangan Tuhan dan kalau ada masalah segera rekonsiliasi dan berubah. Oke, Tuhan memberkati. Silakan siapa yang berdoa hari ini? Saya, Pak. Oke, silakan nanti ditutup oleh Pak Yosia. Ya. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa, terima kasih buat pagi hari ini, di mana Engkau masih memberikan kami kesehatan, bahkan memberikan kami napas kehidupan, sehingga kami masih dapat memuji dan menyembah Engkau, bahkan mendengar sebagian daripada firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman yang kami dengar hari ini dari kehidupan Yusuf boleh kami praktekkan dalam hidup kami agar kami mengasihi saudara-saudara kami ya Bapa. Biarlah firman yang kami dengar ini juga boleh menjadi kekuatan Tuhan dalam hidup kami agar lewat hidup kami orang bisa melihat ada Kristus Bapa. Sehingga banyak saudara-saudara kami dimenangkan sehingga kehidupan saudara-saudara kami diberkati melalui kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Biarlah kau berkati juga Pak Yosia yang sudah menyampaikan firman-Mu. Berkati eh, pelayanannya, berkati pekerjaannya ya Bapa, bahkan keluarganya, bahkan apapun yang dikerjakan tangannya kau buat berhasil ya Bapa. Biarlah lewat kehidupan Pak Yosia Tuhan, orang semakin banyak orang dimenangkan, semakin banyak orang dipulihkan, dan namamu dimuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat papanya Pak Heri, Pak Ongko Tuhan, di dalam hari-hari tuanya, di dalam kelemahannya Tuhan, di dalam sakit-sakitnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati pikiran dan hatinya Tuhan, agar Pak Ongko Tuhan di hari tuanya mengalami sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Biarlah selalu dalam keadaan baik ya Bapa. Biarlah ketika Engkau memanggil dia, dia tetap mempunyai iman yang Bapa, percaya kepadamu ya Bapa. Dan kami juga berdoa buat keluarga yang sudah menjaga ya Bapa dan merawat. Kau berkati kehidupan mereka, biarlah apa yang mereka tanam Tuhan, mereka akan tuai di kemudian hari tua mereka ya Bapa. Berkati kesehatan mereka juga Tuhan, berkati apa yang mereka eh, cita-citakan ya Bapa. Kami juga berdoa juga Bapak buat HUT Pelita ya Bapak yang akan dilaksanakan minggu depan tanggal 19 Bapak. Biarlah semua dalam keadaan baik, cuaca baik ya Bapak. Bahkan jemaat-jemaatmu boleh datang dengan sukacita dan damai sejahtera sehingga perayaan HUT Pelita ini Tuhan boleh berdampak Tuhan bagi jiwa-jiwa yang datang Tuhan, khususnya jiwa-jiwa yang baru. Biarlah lewat HUT Pelita ini Tuhan mereka boleh merasakan ada damai sejahtera, ada sukacita yang daripadamu ya Bapa.
Terima kasih Bapak. Dan pagi hari ini juga kami berdoa buat penatua-penatua kami, pemimpin-pemimpin ibadah raya Tuhan yang ada di Kota Jambi, bahkan yang ada di cabang-cabang ya Bapak. Kami percaya Tuhan, bukan suatu kebetulan Engkau menempatkan mereka di pelita Tuhan. Kami percaya ada visi yang luar biasa yang Kau berikan dalam hidup mereka ya Bapak. Biarlah lewat hidup penatua ini Tuhan, mereka boleh menjadi contoh teladan bagi jemaat-Mu dan mereka boleh tetap sehati, sepikir di dalam menjalankan visi-Mu ya Bapa untuk menjangkau jiwa-jiwa supaya lebih lagi banyak membuka cabang-cabang Bapa di luar kota ya Bapa. Sehingga lewat kehidupan penatua yang ada di Pelita, mereka banyak Tuhan membuka cabang-cabang dan banyak keluarga juga dimenangkan ya Bapak. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Kalau akhir-akhir ini kami mendengar betapa hebatnya korupsi terjadi di negara kami, Bapak. Terkadang secara logika, secara kedagingan kami merasa eh, menyesal Tuhan. Kadang kami merasa putus asa melihat bangsa dan negara kami ya Bapak. Tetapi kami secara orang yang beriman, yang percaya kepadamu, kami tetap berharap kepadamu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan lewat kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Engkau menolong bangsa kami ini Tuhan, melepaskan bangsa kami Tuhan dari segala macam perpecahan ya Bapa. Biarlah bangsa kami terus dalam perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, agar bangsa kami mengalami damai sejahtera ya Tuhan. Kami juga berdoa khusus buat Presiden kami, Pak Prabowo Tuhan. Berikan dia hikmat di dalam mengambil keputusan Tuhan. Roh takut akan Engkau ada padanya Tuhan. Sehingga Presiden kami Pak Prabowo Tuhan tidak mudah terpengaruh oleh orang-orang yang tidak sejalan dengannya ya Bapak. Kami serahkan bangsa kami ini ke dalam tangan. Terima kasih Bapak dan kami juga mau berdoa Tuhan sesuai dengan yang Kau ajarkan dalam firman-Mu ya Bapak. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekali lagi Bapak kami mau bersyukur untuk pagi hari ini, untuk penyertaan, untuk kasih karunia-Mu ya Bapak. Dan terus kami boleh dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan mempunyai rancangan yang baik di dalam kehidupan kami. Kalau kondisi saat ini bangsa negara kami kurang baik, tetapi ada rancangan Tuhan yang indah di dalam hidup kami. Ada hal yang Tuhan mau bentuk di dalam kehidupan kami. Berkati kami yang ada di ruang Zoom meeting ini ya Bapak, berkati pekerjaan kami, usaha kami, keluarga kami, dan berkati juga pelayanan kami. Kiranya berkat damai sejahtera, berkat sukacita dari Allah Bapa, dari Anak dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya, Oke, semangat pagi, selamat kasih. beraktivitas, Tuhan memberkati. Makasih Pak Yosia. Siapa?